Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, dengan saya Devita Amatika dengan NIM akhiran yaitu 003. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang tugas 4 administrasi jaringan komputer. Nah, kita akan memasuki pada soal yang pertama. Nah, di sini sudah terdapat topologi jaringan di kampus. Kita bisa misalkan itu di kampus. Di sini terdapat 3 area utama. Area utama yaitu area internet, kemudian ada area DMZ, dan kemudian ada area LAN. Nah, pada ketiga ini kita dapat ilustrasikan. Kemudian kita memasuki spesifikasi teknisnya. Nah, itu yang pertama yaitu ada web server. Kita harus pakai Linux dengan software Nginx atau Apache. Nah, itu adalah tempat kita untuk mengerjakan website itu berjalan. Nah, kemudian di sini ada proxy server. Nah, kita wajib pakai script dengan mode explicit proxy. Nah, itu untuk klien harus didaftarkan dulu ke proxy ini buat bisa untuk internetan seperti itu. Kemudian kita ke web internal. Nah, di web internal ini domain itu publik itu kemudian identitas server, kemudian identitas website. Nah, kita domain itu berupa publik. Nah, itu untuk seperti kampus ACID. Sedangkan untuk urusan internal itu kita pakai internet kampus lokal. Nah, di sini terdapat SSL yang menggunakan sertifikat resmi. Dan di sini proxy itu memiliki tugas utama yaitu fungsinya sebagai filtering konten, yaitu untuk memblokir situs-situs yang tidak bisa dibuka atau tidak boleh dibuka oleh mahasiswa. Dan kemudian kita ada fungsinya yaitu caching. Nah, caching ini untuk biar internet itu lebih cepat. Dan kemudian di sini ada monitoring akses internet. Nah, di sini semua yang ada kita lakukan di internet itu dicatat di sini, dari waktu, kemudian apa yang dibuka dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, di sini kita memasuki pada halaman skenario permasalahannya. Terdapat 6 masalah. Dapat dilihat yang pertama yaitu ada website publik yang lambat saat jam sibuk, dan juga log menunjukkan lonjakan trafiknya. Nah, ini masalah ini itu mengarah pada keterbatasan networknya atau juga proses pada web server yang sudah mencapai pada limitnya. Nah, loncatan abnormal ini bisa jadi tanda adanya serangan atau aktivitas bot seperti itu. Dan kemudian di sini terdapat kebocoran blokir atau mungkin proxy bypass seperti itu. Pengguna itu kemungkinan menggunakan metode DNS atau HTTPS atau menggunakan VPN untuk menyembunyikan trafik mereka dari sensor proxy squid.
Nah, dan yang ketiga yaitu CC proxy tidak optimal. Ini permasalahannya yaitu CC-nya itu tidak berjalan secara optimal. Nah, ya mengakibatkan kita tuh server proxy-nya itu terlalu sering mengambil data langsung dari internet seperti itu. Dan di sini terjadi serangan pada web servernya itu ya. Nah, penyerang itu mencoba untuk menembak password admin secara otomatis dan terus menerus. Ini itu dapat membahayakan keamanan DMZ-nya. Nah, jika tidak segera dipasang pengaman, itu akan mendapatkan limit seperti itu. Kemudian isu sertifikat SSL-nya. Nah, ini sertifikat SSL itu dianggap tidak valid oleh sebagian klien. Nah, ini bisa terjadi jika rantai sertifikat itu tidak lengkap, seperti sertifikat yang kadaluarsa atau browser klien itu tidak mengenali sertifikatnya auditornya. Nah, itu tidak dikenali oleh webnya seperti itu. Kemudian di sini kita dapat melihatnya seperti ini. Nah, ini jika banyak klien yang menggunakannya, maka proxy web server itu akan mengalami limit dan juga mengalami kebocoran, sehingga itu dapat dibobol oleh klien-klien dan juga dapat mengakses situs-situs yang tidak baik untuk sebagian klien seperti itu. Itu mengakibatkan web server itu menjadi limit dan tidak dapat digunakan dengan baik dan juga lemot seperti itu. Nah, di sini terdapat soal web server. Yang pertama yaitu jelaskan perbedaan arsitektur web server standalone, kemudian reversal proxy dan juga load balancer, dan kemudian analisis kemungkinan penyebab latensi tinggi yang lebih dari 300 user tadi itu dari sisi CPU, RAM, dan juga I/O disk, kemudian network, kemudian konfigurasi worker prosesnya. Nah, kemudian sertakan metode pengujian dan pulse analysis. Nah, jelaskan mekanisme kerja HTTPS, kemudian ada handshake, kemudian ada public key dan juga private key, serta sertifikat authority, dan juga mengapa sertifikat itu bisa dianggap tidak valid oleh klien, dan penempatan DMZ yang alasannya arsitekturalnya itu atau aturan firewall-nya itu tidak ideal seperti itu. Yang ideal dan resiko jika web server langsung berada di LAN. Nah, di sini terdapat 3 perbedaan dari arsitektur servernya. Nah, web server standalone di sini, nah itu satu server tunggal yang menangani semua permintaan klien. Nah, tetapi itu terlihat sederhana, namun jika server ini mati, itu maka semua layanannya akan berhenti total. Nah, kemudian kita ke reverse proxy. Nah, server ini perantara yang menerima permintaan dari internet, lalu meneruskannya ke server internet, gunanya untuk menyembunyikan alamat IP asli server agar lebih aman. Dan kemudian yang ketiga yaitu load balancer. Nah, ini perangkat yang membagi beban kunjungan ke beberapa server sekaligus secara merata.
Ini mencegah satu server mengalami kelelahan beban atau overload seperti itu. Kemudian ketika 300 pengguna ketika 300 pengguna itu mengakses bersamaan dan web itu mengalami kelambatan, nah itu CPU pada otak server itu terlalu sibuk memproses permintaan data yang menumpuk. Nah, sehingga RAM bagian memori itu penuh karena menampung terlalu banyak antrean koneksi pengunjung. Nah, kemudian I/O-nya itu kecepatan baca tulis filenya itu dan penyimpanannya itu melambat, sehingga itu karena terlalu banyak aktivitas yang sekaligus dijalankan. Dan kemudian networknya itu jalur internet yang sudah mencapai kapasitas, sehingga itu baterainya jadi penuh seperti itu. Dan kemudian konfigurasi worker prosesnya itu jumlah pekerja di digital, nah itu diatur terlalu sedikit biasanya. Nah, itu sehingga pengguna harus mengantri lama untuk mendapatkan IP lagi seperti itu. Nah, agar data itu aman, itu digunakan protokol yaitu HTTPS dengan proses seperti SSL, itu proses negosiasi awal antara browser dan juga server untuk sepakat menggunakan kunci rahasia, dan kemudian menggunakan public dan juga private key. Nah, public key itu digunakan untuk mengunci data, dan sedangkan private key itu disimpan rahasia oleh server untuk membuka kunci tersebut. Dan kemudian sertifikat authority atau CA, yaitu lembaga resmi yang menjamin bahwa sebuah website itu asli melalui sertifikat digital. Dan penyebab sertifikat invalid itu biasanya kadaluarsa atau nama domainnya tidak cocok, atau juga itu bisa diterbitkan oleh CA yang tidak resmi, jadi harus menggunakan melalui CA yang resmi seperti itu. Kita akan masuk pada soal proxy, yaitu jelaskan perbedaan forward proxy, reversal proxy, kemudian transparent proxy, dan juga implementasi paling tepat untuk lingkungan kampus. Kemudian di sini user bisa situs terblokir, kemudian DNS over, akses, HTTPS tunneling, dan juga jelaskan kelengkapannya seperti ini. Dan kita akan memasuki di bagian ini. Nah, forward proxy itu klien yang minta data internet lewat proxy. Ini kita pakai di kampus buat kontrol akses mahasiswa. Nah, reversal proxy itu kebalikannya. Ini dibuat untuk jagain server dari dunia luar. Dan kemudian transparent proxy yaitu proxy yang nggak perlu disetting apapun, tapi semua trafiknya itu otomatis dipaksa lewat proxy. Nah, implementasinya itu ya paling terbaik untuk kampus yang gabungan forward proxy dan juga dengan transparent proxy, agar semua user itu
bisa lewat filter seperti itu tanpa terkecuali. Nah, kenapa user masih bisa buka situs terlarang? Nah, itu terdapat masalah di mana user itu masih bisa tembus atau seperti mereka pakai cara-cara menggunakan DNS atau menggunakan VPN atau menggunakan HTTPS tunneling. Nah, itu mereka bikin terowongan rahasia yang nggak bisa diintip oleh proxy, sehingga mereka bisa melalui program filter. Jadi mereka itu bakal bisa mengakses web-web yang tidak yang terblokir di situ. Dan itu semua itu paksa semua permintaan DNS itu lewat server kampus seperti itu. Kemudian cache proxy tidak efektif. Nah, kalau internet kampus itu terasa lambat padahal sudah pakai proxy, itu mungkin hit ratio-nya itu rendah. Itu artinya ada data yang dicari nggak ada di memori proxy. Nah, itu penyebabnya yaitu konfigurasi proxy yang terlalu kecil atau data yang dicari itu tipenya nggak bisa disimpan. Nah, kita itu bisa melakukan jatah memori di file with agar file-file besar seperti Windows itu dapat disimpan di lokal. Kemudian solusi proxy overload dan keamanan ISO 27001. Nah, saat jam sibuk proxy itu bisa pingsan. Nah, saat jam sibuk proxy itu bisa kewalahan dan juga menjadi lemot. Nah, itu dikarenakan karena terlalu banyak akses. Nah, karena hal itu kita perlu merancang load balancing proxy itu pakai 2 server atau lebih buat bagi-bagi beban yang harus dihitung. Karena jika overload seperti sebelumnya itu akan terjadi lemot dan tidak bisa diakses. Nah, di sini menggunakan audit log itu bisa sesuai standar ISO-nya seperti ISO 27001. Nah, semua log itu akan diakses dan dicatat dan nggak bisa dihapus sembarangan buat keperluan bukti hukum kalau ada penyalahgunaan seperti itu. Nah, kita memasuki pada soal lisen, yaitu bandingkan pendekatan keamanan web aplikasi firewall, kemudian reverse proxy dengan rate limiting IDS atau IPS dalam konteks kampus. Yaitu rancang desain HA jika proxy itu mati, atau failover, atau redundancy seperti load balancing, monitoring, dan juga monitoring otomatis. Nah, di sini saya akan mulai menggunakan. Nah, kita akan ilustrasikan saja. Nah, di sini router utama dan kemudian ini router yang kedua yaitu router 3/1 itu kita gunakan sebagai firewall seperti itu. Proxy dan juga web server seperti ini, dan kita akan mulai menggunakan
Nah, pada firewall ini kita perlu memasang nggak gini. Nah, sekarang kita akan memasuki pada tahap konfigurasi.
kita coding di firewall-nya. Sini kita perlu akses list. Nah, di sini kita akan melakukan akses list permit TCP anyhost. Ini untuk memastikan aksesnya itu terdeteksi.